Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, rasanya kok kurang kuat ya ngomong selamat paginya, masih yang ngantuk adanya. Selamat pagi. Wah, hebat, keren banget nih. Walaupun kita udah usinda, walaupun usia sudah boleh lanjut dan kita punya keterbatasan, tetapi semangat untuk hadir, untuk ikut mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, itu saya lihat begitu bagus gitu ya. Luar biasa. Tapi tadi ngomong-ngomong, tapi kenapa lakinya sedikit ya di mana-mana? Aduh, saya bilang iya nih gitu. Jadi kita yang laki-laki merasa jadi orang yang langka. Iya Pak Rius ya. Kenapa kalau hadir di sini katanya kita. Ya. Oke, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mulai dengan saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Titus Gunawan dari GKI Kebayoran Baru. Nah, dengan tema untuk hari ini adalah hidup berhikmat. Nah, kita nanti akan dengarkan bagaimana hidup berhikmat. Karena hidup berhikmat itu adalah merupakan kemakmuran yang tertinggi bagi mereka yang melakukan hidup berhikmat. Nanti kita dengar ya bagaimana ininya. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Usinda kita. Bersatu padulah. Mantap suaranya, begitu kuat, begitu semangat, sesuai dengan apa yang ada pada hari ini. Walaupun kita terbatas dalam masalah kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya bagi yang mungkin mau duduk, silakan duduk. Tapi yang lain
Mari kita berdiri, kita memuji nama Tuhan. Untuk pembukaan ini adalah dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan yang perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Bait yang keempat. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Silakan duduk. Allah Tritunggal, agung nama-Mu, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Mari kita mulai dengan doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Besar, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau yang setia ya Tuhan dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Engkau yang setia menemani kami, tetap teguh di dalam memberikan pertolongan kala kami membutuhkannya. Engkau yang selalu mendengar jeritan doa kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh hadir di tempat ini. Bukti penyertaan Tuhan. Engkau akan pimpin ya Tuhan, akan ibadah persekutuan pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang akan berikan pimpinan pertolongan Tuhan, agar kami bisa membuka hati kami, mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah jam persekutuan pada saat ini benar-benar kami dapat manfaatkan dengan sebaik mungkin. Bertemu dengan saudara-saudara seiman, saling menguatkan, saling mengasihi. Kiranya Engkau sendiri yang akan pimpin juga pendeta Titus di dalam membawakan firman Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja ya Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan menguasai seluruh ruangan ini, agar persekutuan ini menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membaca Mazmur, dari Mazmur 35 ayat 24 sampai 28. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Ibu Bapak membaca ayat yang ganjil, kita berbalasan. Mari kita mulai. Di depan sudah ada. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku.
Biarlah dipermalukan dan tersipu-sipu semua orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah malu dan noda menjadi pakaian orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Maka lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin ya. Mari kita menyambutnya sebelum ada kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Anugerah. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat 64, bait pertama dan kedua. Nanti bait kedua refnya diulang ya. Bila kulihat bintang gemerlapan. Pernyataan yang benar-benar harus kita hayati, sungguh Tuhan kita maha besar, maha segala-galanya. Mari untuk vokal grup Anugerah untuk memberikan kesaksian pujiannya.
Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami akan membawakan lagu untuk mengisi kesaksian, apapun juga menimpamu, dan saatnya indah, saat yang teduh. Terima kasih. Pujian ini menggambarkan kita saat yang krusial di dunia ini ya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk donasi, untuk Bapak-Bapak pemimpin-pemimpin dari Persekutuan Ursenda ini, sehingga kami boleh memakai baju yang indah. Terima kasih atas donasinya. Dan juga pada Ibu Yulia, maafin ya, baju ini dipakai duluan. Karena bukan apa-apa, udah 2 kali dipakai mau dicuci Bu. Dan kepada Ibu Nur, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Karena melalui Ibu Nur, baju ini semua bisa dipakai dengan tertib ya. Donasinya jadi tersalurkan dengan baik. Baju ini umumnya dipakai sebenarnya untuk Simeon. Tapi semuanya beranggota dari Simeon juga sih ya. Cuman bagi yang tidak ikut Simeon, ya harus beli sendiri lah. Ya, tapi dengan sukacita kita membeli baju sendiri. Karena kita bukan untuk menonjolkan diri sendiri, tapi untuk memuji Tuhan demi kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Untuk tidak lama-lama kita akan menyanyikan lagu yang indah ini.
Ya, pujian yang begitu indah, Tuhan menjaga kita, itu tidak akan pernah luput. Saya jadi ingat satu kesempatan, itu ada teman seorang pengusaha, dia itu jalan dari arah Jakarta menuju Bandung lewat Cianjur. Di tengah jalan itu dia hanya lihat, loh daerah ini kan daerah hijau maksudnya ya. Kok ada, saya lihat tadi ada satu papan besar tulisannya panti asuhan Kristen. Apa iya? Dia bilang itu. Dia bilang sama temannya sebelah, temannya juga seorang pengusaha. Kita lihat itu tadi ada papan tulisan, ada ya apa namanya, yatim piatu loh, panti asuhan di sana. Kok Kristen ya gitu? Ini daerahnya bukan daerah Kristen. Lalu dia balik, ayo kita balik, ayo balik mereka, balik putar balik, masuk lihat papannya. Masih berapa ratus meter gitu dari jalan raya itu. Ya udah dia masuk ke sana. Dia masuk sampai di panti asuhan itu, kok sepi ya? Katanya bilang kok nggak ada ini kegiatan, ada kegiatan nggak ya gitu ya. Lalu mereka masuk ke halamannya, lihat di sana. Apa yang terjadi? Mereka baru saja berdoa berkumpul dengan pengasuh ini panti asuhan itu. Mereka lagi berdoa minta Tuhan kasih, dia nggak tahu mau makan apa selanjutnya. Habis semua, dia nggak punya apa-apa. Mereka lagi kumpul untuk berdoa untuk itu. Tapi si dua orang ini nggak ngerti apa-apa, jadi dia datang kok nggak ada, kok sepi. Ternyata mereka lagi kumpul di situ lagi berdoa. Lalu dia bilang ketemu sama pimpinan dari pondok itu, panti asuhan itu. Lalu panti asuhannya keluar, dia bilang, iya Pak, apa yang bisa dibantu? Kita memang panti asuhan Kristen di situ. Lalu dia bilang, wah saya hanya terkejut saja lihat di daerah yang begini masih ada panti asuhan Kristen gitu. Apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Intinya mereka berdua memberikan sumbangan, uang dan lain sebagainya untuk ini. Silakan gitu untuk dibikin. Baru dia tahu dari pimpinan panti asuhan itu bahwa mereka baru saja selesai berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan nggak tahu lagi bagaimana mesti untuk kelanjutan panti asuhannya karena mereka nggak punya persediaan makanan lagi. Jadi betapa Tuhan itu menggerakkan dua teman ini ke sana. Itu cara-cara Tuhan yang luar biasa. Atas permohonan doa dari mereka. Anak-anak ini berdoa untuk minta Tuhan memberikan pertolongan. Lagu Tuhan pasti menolong. Itu betul-betul kita harus hayati, kita harus amini. Dan menjadi bagaimana hidup dengan hikmat Tuhan, itu juga kita akan harus pelajari. Kita harus dengar nanti dari Pendeta Titus. Tanpa hidup berhikmat, dua orang ini tidak akan tahu, tidak akan sampai ke sana. Dia mendengarkan apa yang Tuhan mau, sehingga mereka belok. Kalau cuek aja kan bisa, ya udah aja gitu. Tapi mereka digerakkan, loh kok ada panti asuhan Kristen di tengah-tengah wilayah yang notabene non-Kristen semua. Ya inilah Tuhan ya. Tuhan selalu bekerja dengan luar biasa dan tidak kita ketahui. Tapi Tuhan selalu hadir, selalu siap menolong. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 246, bait yang pertama dan kedua. Ya Allah yang maha tinggi. Tuhan memang maha tinggi. Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Dari juga Tuhan ciptakan
ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur ke dalam bukit. Kuasa maut tiada lagi, pilihlah kami sebab Engkau jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tuntunlah kami saat ini dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus, agar kami bisa mengerti firman-Mu, menyimpan dalam hati dan melakukannya, sehingga hidup kami sungguh bahagia. Dalam tangan-Mu-lah kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kuduskan dia, layakkan dia, dan urapi dia. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini kita akan membahas tema hidup berhikmat. Kenapa hidup berhikmat itu penting? Di dunia ini, manusia pada umumnya menganggap kedudukan, jabatan, kekayaan, dan semua yang kita inginkan kalau terjadi, maka itu sukses. Di dunia ini, ada orang yang berpandangan orang itu bahagia kalau yang dimaui dituruti. Sampai nafsu pun kalau diturutin, maka happy katanya. Tetapi ada seorang yang punya pengalaman yang hebat. Namanya Raja Salomo. Raja Sulaiman. Salomo atau Sulaiman. Dia itu seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah raja yang sangat kaya. Dia adalah raja yang sangat pintar dan sangat terkenal. Dan kedudukannya, kuasanya, jabatannya, pasukan perangnya, kekayaannya luar biasa. Dan ada satu catatan, di masyarakat zaman itu, Salomo Sulaiman dianggap super. Mohon maaf ya untuk ibu-ibu, di zaman dulu, kalau ukuran raja yang hebat itu apa? Kaya, prajuritnya, wilayahnya, pasukannya, semuanya hebat, plus satu. Wanita-wanita yang di sekelilingnya harus yang paling hebat. Berapa jumlahnya? 1000. Jadi istri dan gundiknya itu kalau ditotal 1000, kebayang tidak? Nggak ada yang bisa ngalahkan Sulaiman Salomo ini. Tetapi apa kata Sulaiman dan Salomo ini? Di dalam hidup dia, dalam pengalaman perjalanan yang begitu luar biasa itu, dia mau mengatakan hidup yang dalam dunia yang berarti adalah berhikmat. Kenapa? Nah ini, mari saya hari ini akan membacakan Amsal 3, tapi caranya tidak diurut dari ayat 1 sampai 26. Tetapi saya bacakan dari ayat 13 sampai 26 dulu. Apa kelebihannya hikmat sampai Salomo, Sulaiman itu menginformasikan, menegaskan kita harus hidup punya hikmat. Kalau tidak ada itu, sia-sia. Nanti kita akan lihat kenapa Salomo bilang hidup harus berhikmat. Nah,
Saya bacakan ayat 13 sampai 26. Amsal pasal 3 saya bacakan ayat 13 sampai 26. Itulah pengakuan Salomo, itulah pengalaman Salomo, itulah penegasannya. Hidup harus berhikmat. Ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya, yaitu berpegang pada hikmat, akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra dalam berpencaran. Dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut. Tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba. Atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Semua ini dapat kita terima, kita alami, kita nikmati kalau kita mendapat hikmat. Salomo ini menyampaikan bukan teori. Dia sudah jalani. Kalau yang ngomong ini orang miskin, orang yang gagal, orang yang sudah kalah perang, orang yang tidak punya apa-apa dan orang bodoh, mungkin orang mengatakan lain. Tapi yang cerita ini orang yang di atas di zamannya itu luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, kekayaan Salomo, kehebatan perang Salomo, wilayahnya yang luas seperti apa, segala penghasilan dia, segala kepintaran dia, segala kekuasaan dia, segala kehormatan yang dialami oleh dia, dia cuma bilang, nggak ada apa-apanya. Tapi aku mau mengatakan jikalau engkau punya hikmat, lebih dari segalanya. Ya, ini yakin kita ya, berarti kita harus mendengar, hidup kita harus hidup berhikmat. Umur berapapun, mau muda mau tua, kalau punya hikmat, semua yang dijanjikan tadi tidak ada yang terlambat. Nah, pertanyaannya, hikmat itu apa? Ya, hikmat itu apa, Bapak Ibu Saudara? Saya mau cerita dengan cerita yang sederhana supaya kita bisa menangkap hikmat itu apa. Di sebuah pabrik, suatu hari kepala pabrik itu bingung karena mesinnya salah satu mesinnya yang penting itu mogok, berhenti, nggak bisa jalan. Dia nggak bisa ngatasi. Orang-orang di pabrik itu tidak tahu penyebabnya. Maka dia panggil ahli mesin. Ahli mesin itu datang, dikatakan mesin ini macet, mogok, maka semua pekerjaan di pabrik ini berhenti. Tolong diselesaikan. Berapapun biayanya saya bayar. Lah kalau enggak, pabriknya enggak jalan.
Rupanya ahli mesin ini melihat dulu mesinnya. Setelah dia melihat mesinnya, dia keluarkan. Alatnya sederhana, hanya palu. Palu itu berapa harganya? Nggak ada apa-apanya. Setelah itu, bisa diatasi Pak? Bisa. Lalu dia mulai periksa, diambil palunya, diketok, ketok. Jalan mesinnya. Terus kemudian, kepala pabrik itu bilang berapa bayarannya? Mahal sekali. Loh kok mahal? Kan cuma palu. Ya palunya murah. Menemukan itu mahal. Nah, hikmat itu yang diajarkan dalam Amsal, kalau saya bayangkan, seperti menemukan mana yang harus dipukul. Walaupun punya segalanya, tapi kalau punya palu banyak, tapi nggak tahu di mana mukulnya, bagaimana memukulnya, ya nggak bisa apa-apa. Ya. Bapak, Ibu, persekutuan usia indah. Kalau kita tahu harus pukul yang mana, orang tua bisa mukul nggak? Bisa pukul, bisa baik kan? Tapi masalahnya kita tidak tahu. Anak muda yang kekuatannya luar biasa. Kalau dia tidak tahu bisa mukul nggak? Yang penting apa? Tahu mana yang dipukul. Itulah hikmat. Dalam cerita yang sederhana. Itulah yang mau disampaikan oleh Salomo. Apakah emas, apakah perak, apakah permata, apakah kekayaan, apakah segalanya penting nggak? Penting. Tapi suatu kali juga akan macet. Tapi kalau kamu punya hikmat, maka luar biasa. Kenapa Salomo? Dia katakan, dengan hikmat, Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan hikmat, ditetapkannya langit. Jadi Tuhan meletakkan dasar bumi, menciptakan alam semesta, karena hikmat. Nah, sekarang kita sudah mulai menanyakan, hikmat itu apa? Hikmat itu kemampuan untuk mengambil keputusan. Keputusannya yang dasarnya pengetahuan dan dasarnya adalah pengertian yang benar. Jadi hikmat itu kemampuan memutuskan. Memutuskan di atas dasar apa? Memutuskan di atas pengetahuan dan pengertian yang benar. Nah, pengetahuan dan pengertian yang benar itulah yang seringkali kita sebut, yaitu mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itulah yang paling benar. Tuhan itulah yang paling tahu. Nah, kalau di mesin-mesin itu, semua orang bisa kerja. Yang tahu mesin adalah ahli mesin. Jadi Bapak Ibu, dengan sederhana, hidup berhikmat adalah hidup di mana kita mempunyai kemampuan untuk memutuskan. Memutuskan dengan benar dan pengertian yang benar. Didasarkan pada pengetahuan dan pengertian yang benar. Disitulah masalahnya. Ada orang punya emas, punya perak, punya kuasa, punya jabatan, punya segala-galanya. Tapi mutuskannya tidak di atas pengetahuan dan pengertian yang benar. Maka menjadi sengsara tidak? Sengsara. Kalau tidak bisa, mutuskan. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu kita sudah diajak oleh Salomo. Ingat, hidup berapapun umurnya, apapun keadaannya, jikalau engkau punya hikmat, jikalau engkau hidup berhikmat, maka segala yang disampaikan dibaca ayat 13 sampai 26. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang terlambat. Pasti ngalami. Mau panjang umur, mau sehat, mau kemudian dihormati, mau dihargai, bahkan yang didapatkan lebih dari yang kau inginkan. Bahagia, sejahtera, semuanya sungguh-sungguh luar biasa. Tidak terungkapkan.
tadi sudah ditulis dengan detail di ayat 13 sampai 26. Pertanyaannya, kalau hikmat seperti itu, bagaimana saya mendapatkannya? Bagaimana saya hidup berhikmat? Hikmat itu tidak turun dari langit, tiba-tiba ceplok gitu. Atau turun seperti air hujan, tiba-tiba kita tinggal nampak. Hikmat itu juga bukan berarti adalah seolah-olah hidup kita ini harus berjuang, bertapa, kemudian harus melakukan ritual dari A sampai Z. Bukan. Ada orang yang meminta hikmat dengan tidak makan, tidak tidur di sebuah tempat, di sebuah gunung, terus kemudian malam-malam biar dapat sinar. Bukan itu. Hikmat itu juga bukan bawaan lahir. Engkong mak saya, kongco, makco semua dari atas itu anak Tuhan Yesus, maka saya mesti dapat hikmat. Bukan itu. Hikmat itu adalah gabungan anugerah Tuhan dan upaya kita. Upaya itu artinya respon terhadap anugerah Tuhan. Hikmat itu sendiri adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak hanya kita kenal dia, kita bisa baca ajarannya, kita bisa baca teladan hidupnya. Tidak hanya kita dengar kata orang lain, dia juga sudah masuk dalam hidup kita. Ketika kita percaya, ketika kita dibaptis, disitulah kita dimeteraikan, kita milik Kristus. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen bilang apa? Cukup. Saya anak Tuhan Yesus, pakai kalung. Pakai kalungnya enggak salah. Yang salah adalah apa? Merasa kalung itu bahwa saya sudah jadi milik Kristus. Tunggu dulu. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 12 itu akan diceritakan hidup berhikmat, bagaimana respon saya, bagaimana upaya saya. Ahli mesin itu tak tahu di mana supaya mesin itu bisa jalan. Tapi apa yang dilakukan? Orang di pabrik, kepala pabriknya panggil. Kan ada usaha. Terus kemudian dipercayakan. Yang ketiga, kalau dia mau ngambil palu terus kemudian diteriakin oleh mandornya, oleh kepala pabriknya, jangan nanti mesinnya pecah. Ya enggak jadi. Harus bagaimana? Mengizinkan dia untuk ngetok. Nah ketika ketok, jadi. Kemudian dia tanya, kok gampang sekali? Bayarnya kok mahal? Bukan palunya, taunya, hikmatnya. Tetapi bedanya Yesus Tuhan kita itu dengan ahli mesin itu apa? Gratis. Gak bayar, bahkan dia mengorbankan dirinya. Sudah gak bayar, dia berkorban segalanya, tapi sampai sekarang kita tidak mau respon. Itu masalahnya. Sampai hati kita bilang apa? Saya sudah tua, nasib saya memang apes. Kalau berangkat, dijemput hari Rebu ya. Rebu. Diajar oleh mobil dari rumah gitu ya. Kapan ya saya mati? Kenapa? Setiap hari di rumah kosong, gak ada orang, gak ada anak, gak ada mantu, gak ada cucu. Coba kalau dipikir-pikir. Kalau yang kita inginkan seperti itu, anaknya, mantunya, cucunya ada di rumah terus, bingung kan? Kenapa anak saya nganggur, mantu saya nganggur, cucu saya gak sekolah? Jadi maunya apa? Jadi Bapak Ibu, hilangkan pikiran itu. Kita diajak oleh Sulaiman, raja yang luar biasa itu, mengatakan, saya harus hidup berhikmat. Hikmat itu sudah ada.
Hikmat itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Hikmat yang sempurna itu sudah kita terima. Kita sudah dimeteraikan dengan Dia. Masalahnya saya nggak respon apa-apa. Saya nggak percaya, tapi saya seringkali ngomel dan ribut. Sepertinya para pegawai di pabrik itu. Diambilkan palu, mau diketok teriak. Mau dibuka, nggak boleh. Nanti pecah. Lah kalau begitu, ya nggak ada hasilnya. Kalau mau mesinnya jalan, percayakan. Jalan itu. Nah, mari kita lihat ayat 1 sampai 12. Hidup berhikmat itu yang seperti apa? Mari saya akan bacakan. Ya. Hai anakku, ayat 1 ya. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan hendaklah hatimu memelihara perintah. Kalimatnya sederhana. Jangan lupa ajaran Tuhan. Dan apa? Biarlah hatimu memelihara perintah Tuhan. Jadi jangan lupa itu pakai apa? Pikiran. Tidak ada lupa. Jangan lupa. Jangan lupa pasti yang dipikir jangan lupa. Jangan lupa yang tidak boleh dilupakan apa? Ajaran Kristus. Ajaran Tuhan. Terus kemudian apa? Dan peliharalah perintahku. Kalau memelihara di mana? Di hati. Jadi pikiran dan hati itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Ajaran Tuhan. Itu harus ada upaya, usaha. Kalau hanya saya mengatakan saya orang Kristen. Saya ahli kewaris kerajaan surga. Saya anak pengikut Tuhan Yesus. Tapi kalau pikiran dan hati saya yang ada ini bukan firman Tuhan, bukan ajaran Tuhan, yang saya pelihara di hati itu bukan itu, yang lain. Anak Tuhan enggak. Biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang seringkali ada di pikiran-pikiran kita apa? Yang enggak kita lupakan apa? Tertawa, berarti ada sesuatu. Ya, saya tidak akan menanya Bapak Ibu apa. Yang seringkali kita pikirkan itu apa setiap hari dari bangun sampai mau tidur. Lihat anak, mantu, cucu. Saya ini sudah tua. Dulu waktu kecil tak anter. Apapun saya bayarin. Makan pun semua saya kasih. Sekarang, yang diingat apa? Duit. Duit kenapa? Nggak dikasih duit. Kalau nggak dikasih duit masih lumayan. Yang nggak lupa apa? Sakit hati. Lupa sama sini sakit hati. Masa dia ngasih saya ini? Nggak lihat wajah saya. Nggak dikasih dengan baik begini. Sudah di dalam pikirannya sepanjang hari apa? Ada uang tapi pikirannya apa? Yang nggak bisa dilupakan apa? Yang nggak bisa dilupakan kurang ajar dia. Kelemahan, kejelekan. Dan yang tidak kita sukai, itu yang tidak lupa. Lama-lama apa? Yang kita bisa tidak lupa apa? Kesalahan orang. Kelemahan orang. Kejelekan orang. Ketidaksukaan saya kepada dia. Kalau itu ada di sini, yang ada di hati apa? Bukan firman. Yang dipelihara apa? Benci. Iri. Dendam. Sakit hati. Sakit hatinya di sini. Jadi, sebetulnya hikmat itu sudah ada atau tidak? Sudah. Firman Tuhan ada. Setiap Rabu disampaikan. Setiap Rabu dibahas. Itu luar biasa. Zaman Sulaiman tidak ada kelompok-kelompok dikumpulkan oleh pengurus untuk mendiskusikan firman. Tapi hebatnya zaman sekarang, setelah mendapat semuanya canggih, sampai Alkitab kita kalau orang tua baca kan susah ya. Pakai HP bisa dengar. Enak ya. Tapi herannya, walaupun semua alat canggih, yang masuk di kepala kita, yang masuk di hati kita apa? Bukan firman. Sakit hati. Tidak puas. Ingat kesalahan orang.
awas, orang ini tidak pernah balas budi. Yang diingat di situ. Nah kalau mau begitu, akhirnya kalau nggak dapat apa-apa gimana? Nah, Sulaiman masih melanjutkan. Jikalau di kepala saya, jikalau di hati saya, itu tidak lupa firman, dan selalu memelihara firman di dalam hati saya. Jadi tidak lupa itu artinya apa? Berusaha untuk ingat. Betul tidak? Bapak Ibu dikasih bawain kunci. Gimana caranya jangan lupa? Ya diingat-ingat. Kunci di mana? Caranya supaya tidak lupa bagaimana? Dibiasakan kunci itu taruh di kantong kanan atau kantong kiri. Tidak mungkin pindah-pindah. Itu namanya usaha. Bagaimana caranya supaya kita tidak lupa? Ada usaha. Terus kemudian bagaimana caranya supaya bisa memelihara? Tidak perlu diajarin. Bapak ibu di rumah pasti ada yang berharga. Kalau ibu-ibu punya emas, punya berlian, tidak mungkin digeletakkan di kamar mandi. Diapain? Kalau disimpan, kalau bisa orang lain nggak tahu supaya tidak dicuri. Sampai pada suatu hari karena umur kita sudah sampai tua pikun, barangnya nggak tahu di mana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak lupa firman, memelihara firman, apa hasilnya? Ayat 2. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkan kepadamu. Panjang umur ditambahin, tahun-tahun kehidupan ditambahkan, kesejahteraan Jadi kalau sekarang kita nggak dapat itu, ya karena di sini dan di sininya lain. Nah sekarang yang jelas ternyata hidup berhikmat sederhana tidak. Firman yang dibaca diingat-ingat, jangan lupa. Yang diingat cuma itu, yang lain tidak usah diingat. Yang tidak enak, yang pahit, yang nyakitin, tidak usah diingat. Lupakan. Terus kalau di hati yang dipelihara apa? Ya sama. Kalau ibu-ibu memelihara, menjaga beliannya. Tapi yang tidak penting, tidak ada ibu-ibu. Orang Jawa bilang nyusu itu semua barang apapun ditumpuk jadi satu. Nggak perlu. Ya, jelas itu satu. Sederhana ya. Sekarang yang kedua. Ayat 3. Ayat 4. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan pada loh hati. Mudah juga, bukan? Sulaiman mengajarkan hidup berhikmat itu. Biasanya pakai apa? Pakai kalung. Kalungnya harus dipakai apa itu? Kasih dan setia. Kalau orang memamerkan, memakai kalung, itu untuk dipamerkan atau dia pakai kalung terus ditutup sampai mantel. Pasti kalau pakai kalung ditunjukkan ya. Nah, jadi yang harus kita tunjukkan dalam hidup itu apa? Kasih. Apalagi kesetiaan. Tidak hanya ditunjukkan, tapi harus itu muncul dari, itu maksudnya Sulaiman sederhana loh. Jadi kalau hidup kita mau hidup berhikmat, supaya yang dipakai menjadi sebuah kalung yang kita pamerkan pada masyarakat adalah hidup kita yang penuh kasih dan setia. Dan itu menjadi ukir-ukiran di hati yang memancar keluar. Bukan hanya dipamerkan, tapi keluar dari. Nah kalau itu yang dijalankan, apa hasilnya? Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Hebat itu. Jadi tidak usah bikin yang aneh-aneh masuk TikTok. Supaya diterima orang, dihargai orang, dihormati orang. Tidak usah yang bikin aneh-aneh supaya dihormati, dihargai Allah. Sulaiman cuma mengajarkan, kalau kamu memamerkan hidupmu kasih, setia, dan itu keluar dari hati, otomatis engkau akan dihormati, dihargai di dalam pandangan Allah dan manusia. Sehingga apa? Sekarang kalau dalam persekutuan,
sudah datang, kan saling salaman ya. Sekarang nggak begini kan salaman. Kalau sekarang siapa dulu? Dia dulu atau saya? Lah umur saya lebih tua dari dia ya. Masa saya dulu? Lah kalau ada yang bilang, enggak lah saya itu, dia lebih sehat dari saya, mestinya dia yang deketin saya. Kalau begitu, enggak akan dihormati, enggak dihargai apapun walaupun kita melakukan apapun. Bagaimana caranya? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, apapun sikap kita, tulus dari hati, hatinya penuh dengan apa? Kasih dan setia. Yang tampil, yang dipamerkan di dalam kalung ini apa? Kasih dan setia. Apa ukurannya kasih dan setia? Sederhana. Kalau saudara dan saya tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa setia sama Tuhan, tidak bisa kita mengasihi manusia. Lah Tuhan saja nggak dikasihi, dan disetiai, gimana dengan orang lain? Maka kalau kita tidak bisa mengasihi orang, tidak bisa setia dengan orang, ada masalah urusan saya dengan Tuhan. Luar biasa ajaran Sulaiman hidup berhikmat sederhana. Tidak usah rumit-rumit. Biarlah engkau mengasihi dan setia kepada Tuhan, dan praktekkan itu di rumah, dimanapun, dan tidak ada syaratnya. Seperti ibu-ibu hari ini banyak pakai kalung-kalung, tidak ada syaratnya kan. Yang boleh lihat kalung saya ini syaratnya rambutnya hitam, tidak ada. Tapi ketika dipakai kalung ini, langsung siapapun diharapkan melihat kalungnya bagus. Maka demikian juga hidup kita. Dengan setiap orang. Mengasihi dan setia itu tidak ada syaratnya. Oh dia ini yang sangat tidak saya sukai. Tidak usah. Tidak ada. Nah kalau setiap kali kita sudah mulai ada hati pikiran gitu, lihat kalungnya. Oh kalung saya kan untuk semua orang ya. Nggak protes kan? Maka biarlah kita mengasihi dan setia. Bapak Ibu nanti pulang ketemu menantu. Ya toh? Ya biasanya kalau dengan anak pasti dibela. Kalau dengan mantu ceritanya agak lain. Begitu kita melihat, enggak lah, saya mau kasih anak cucu saya saja. Ingat apa? Kalung ini aja jalan ke pasar aja, orang enggak pakai syarat. Jikalau engkau mau hidup berhikmat, biarlah yang tampil adalah kasih dan setia. Begitu kamu melakukan itu menurut Sulaiman, orang yang hebat itu, maka engkau akan dihormati, dihargai semua orang dan Tuhan. Tidak susah kan? Tidak usah pilih-pilih, praktekkan saja, tidak usah bingung-bingung. Tadi pikiran, jangan lupa, hati pelihara firman. Yang kedua tadi apa? Kalung dan hatimu. Ya, kasih dan setia. Sekarang berikutnya, sederhana. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam seluruh lakumu. 3 kalimat ini kalau dibuat sederhana apa? Udah, nggak usah pusing-pusing, nggak usah banyak alasan. Bergantunglah kepada Tuhan seluruhnya. Pasrahin kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Nah, untuk begitu tuh gampang tidak? Kalau suasana baik, gampang ya. Tuhan, sekarang saya dikasih oleh Tuhan rezeki. Mau pilih rumah A atau rumah B. Tuhan, tuntunlah supaya diberi hikmat. Tidak susah ya. Tuhan, ada 2 pekerjaan sudah terima untuk anak dan mantu saya. Tuhan beri hikmat, mana yang harus dipilih. Tapi kalau ini, pasrahin aja. Kenapa? Yang penting kita bekerja, berusaha. Ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Kita itu mau ngatur sampai bagiannya Tuhan mau kita ambil juga. Padahal kita nggak tahu 1 jam lagi, 10 jam lagi apa yang terjadi. Tapi seringkali kita ini
ngomongnya, doanya percaya. Tapi prakteknya masih gondelin. Ada gondelin. Bapak Ibu, kalau kita punya sikap seperti ini, saya punya satu cerita. Suatu kali ada cerita di desa itu, zaman dulu orang kalau jual sayur, buah-buah itu dipikul dari tempat kebun sampai ke pasar. Suatu kali ada pick up datang, anak muda yang nyetir kasihan, yang mikul ini orang tua. Yuk, naik aja gratis, saya juga mau ke pasar. Enggak mau, enggak, betul enggak bayar. Dibantu dinaikkan, udah jalan. Di tengah jalan ini supirnya ini, yang anak muda ini bingung. Mobil saya kok ada masalah, ngik, bunyi terus. Dia turun, dilihat, enggak ada apa-apa. Jalan lagi, bunyi lagi. Enggak taunya ketika ke belakang dia tahu kenapa. Dipikul. Siapa gambaran petani itu? Saya dan saudara. Hidup kita ini mau Tuhan saya sudah nggak sanggup Tuhan. Sudah nggak bisa dipikirin. Dipikirin juga nggak ada jalan keluar. Udah saya percaya sama Tuhan. Tapi malamnya nggak tidur. Dipikul. Kita harus mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terus apa lagi? Jangan bersandar pada pengertian. Terus apa lagi? Akuilah dia dalam seluruh laku. Akui dia itu pencipta. Jadi kamu aja datang di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dari debu, dari tidak ada yang berarti loh. Dia sudah bisa ngatur begini, kita masih mau ngatur Tuhan. Udah pasrahkan. Kita bisa nangis, Tuhan saya nggak sanggup melihat keluarga saya seperti ini. Tuhan saya sanggup melihat sakit saya seperti ini. Tapi saya punya Tuhan, saya percayakan. Begitu kita percayakan, apapun yang harus kita hadapi, kita jalani. Sisanya urusan Tuhan. Hanya doa kita apa? Tuhan beri kekuatan supaya saya tidak putus asa. Jadi tidak sulit kan? Tidak perlu kursus. Tidak perlu harus datang tengah malam di gunung mana, bertapa, berpuasa sekian lama, tidak perlu. Jalani. Ini yang ketiga ya. Nah kalau itu dilakukan, apa kata Sulaiman selanjutnya? Ia akan meluruskan jalan. Jalan yang buntu, jalan yang tidak ada jalannya, diluruskan. Nah lalu, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, sekali lagi, hal yang ketiga, tadi kan, jangan lupa, pelihara hati, kemudian apa lagi? Kalung, terus kemudian apa sekarang? Percayakan. Percayakan tadi ingat, kalau kita disuruh naik pick up, tidak usah dipikul. Atau saudara diajak naik mobil, bawa tas, terus tasnya di dalam mobil diangkat gini. Ya toh? Dan yang terakhir, ini. Ya, maaf, saya lanjutkan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang. Jadi kalau kita jalani, pasrah. Betul-betul dengan segenap hati. Bagian saya ini, bagian Tuhan ini sudah nggak jadi pikiran saya sudah percayakan Tuhan. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu memulihkan tubuh kita, menyegarkan tulang. Jadi seringkali badan ini sakit semua. Kenapa? Bapak Ibu sudah senyum tertawa. Ya, ingat baik-baik masuk ke mobil nanti, terus jangan bawa tasnya diangkat semua. Itulah yang kita alami. Ya, oke, belanjaan kan naik mobil. Anak mantu bantuin naik. Setelah sampai di mobil, sudah duduk diangkat. Kalau kita mengalami seperti itu, ingat cerita itu. Kemudian dia kata, enggak Tuhan, saya percaya. Maka badan saya akan sehat, tulang saya akan sehat. Yang terakhir, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil sulung dari hasil tanam.
Ini soal sikap terhadap uang. Sikap terhadap harta. Kecenderungan manusia apa? Dapat banyak boleh, keluarnya harus itulah manusia. Kalau kita sikapnya seperti itu, sampai kapanpun kurang. Karena sikap kita lupa. Harta itu bukan kita yang bikin, bukan kita yang dapat hak kita. Cuma dititipin. Dititipin tapi pelitnya minta ampun. Sudah begitu merasa lebih daripada yang punya. Kalau memberikan persembahan atau sumbangan pada orang yang butuh, dilihat. Biasanya enggak mau nomor 1. Bukan enggak kepingin yang paling besar. Kepingin lihat orang lain berapa. Nanti kalau sudah memper sedikit. Kita seringkali tidak memberi itu dengan keikhlasan sebagai suatu syukur. Muliakan Tuhan dengan harta. Jadi Tuhan tidak hanya dimuliakan dengan mulut. Tidak hanya dimuliakan dengan kegiatan. Muliakan Tuhan dengan harta. Jadi kalau ada orang bersaksi, dia diberkati oleh Tuhan luar biasa banyak-banyaknya. Tetapi dia pelitnya minta ampun. Dan dia tidak melakukan untuk orang lain, tapi kalau bisa dapat kasih 10, beri 10, dapat 100 gitu ya. Kalau itu namanya tidak memuliakan Tuhan. Tuhan titipkan muliakan. Muliakan itu apa? Bukan kemudian dibagikan semua orang habis, bukan. Muliakan itu harta yang Tuhan berikan, kelola dan pakai sehingga Tuhan yang dimuliakan, orang lain bersyukur. Apa keluhan orang tua di usia lanjut? Tentang anak. Tadi sudah disinggung, kalau anaknya enggak ngasih duit. Gimana kalau anaknya enggak ngasih duit, tetapi orang tuanya harus kasih duit? Semakin bulan, semakin tahun, semakin banyak. Ngeluh enggak? Kamu ini gimana? Tak sekolahan dulu, sampai sekarang orang lain itu, orang tuanya itu diperhatikan oleh anaknya. Kamu bukan ngasih, tapi apa? Melorotin. Saudara, anak harus bertanggung jawab satu urusan. Setiap anak muda harus dididik, bekerja, dan bertanggung jawab. Betul tidak? Tapi kalau kenyataannya tidak bisa, dan Bapak Ibu ternyata bingung juga. Anak saya kerja setengah mati, duitnya seret ya. Bukan malas loh. Tapi saya tidak setengah mati, duitnya lebih gampang. Saudara, kemarin sore saya dapat ditelepon oleh seseorang. Yang dia cerita dari awal sampai akhir lebih dari 1 jam. Isinya apa? Isinya bingung. Saya ini sudah tua, kerja sedikit dapat duitnya banyak. Hanya makelaran. Anak saya itu kerja dari pagi sampai malam, nggak cukup loh. Suruh gimana? Dan kemudian dia mulai mengatakan, apa nggak terbalik ya? Mestinya kan anak yang ngasih saya ya. Saudara, saya bertanya, apakah ini memuliakan Tuhan dengan harta? Kalau memuliakan Tuhan dengan harta, mau kita dapat sedikit, mau dapat banyak, kita mengatakan, saya harus mengelola, memakai, sehingga harta yang ada ini, sungguh orang bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kalau cuma dibagi, tidak. Kemudian membuat anak menjadi bergantung juga tidak. Tapi bagaimana anak itu boleh melihat bahwa mereka mendapat itu karena Tuhan. Sehingga dia memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang tua sambil ngasih, sambil ngomel, sambil dimarahin, gimana? Memuliakan tidak? Anaknya juga bingung. Diterima, diomelin, ditolak, diamukin, dimarahin. Memangnya kamu sekarang sudah kaya ya?
Tidak mau terima orang tua. Saudara, Salomo ini orang kaya. Dia melihat hidup rakyatnya macam-macam. Tapi dia mengajarkan hidup berhikmat. Tidak Sulaiman mengatakan loh, kalau kamu punya kekayaan seperti ini muliakan. Tidak ada. Berapapun hartamu, muliakan dengan harta. Berikan sesuatu, pakailah itu, sungguh memuliakan Tuhan. Jangan kemudian mengatakan, ini uangku. Mau saya buang ke laut kan urusanku. Nah, ini tidak memuliakan. Kalau begitu, saya simpen saja sebanyak-banyaknya. Tidak memuliakan Tuhan. Ada orang yang kaya luar biasa, tapi menampakkan hidup sangat miskin luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah melihat. Saya pernah melihat. Seorang teman saya, kayanya luar biasa, tapi rumahnya tidak pernah dipakai. Semuanya dikontrakin orang, dia kos. Dan kosnya luar biasa, saudara. Apa? Tidak pakai AC. Kenapa? Ngirit. Ini kenyataan. Ketika kita bilang, terus kemudian kalau ini sudah ditompok, sudah banyak, setelah kamu mati, meninggal, terus dipakai oleh menantumu yang paling kamu tidak suka, saya bilang. Tapi tetap hidupnya seperti itu. Artinya apa? Itulah orang tidak berhikmat. Di tangannya ada palu yang banyak, alat yang banyak, tapi tidak pernah tahu mana yang diketok. Nggak ada gunanya. Bukan kita menghambur-hamburkan. Tetapi juga bukan pelit ditumpuk-tumpuk sampai kelihatan miskin. Pakai dengan hikmat Tuhan untuk orang memuji, memuliakan Tuhan. Memberi itu tidak hanya sekedar memberi, tetapi dari sikap dan semuanya itu mencerminkan firman, sehingga orang itu memuji, memuliakan Tuhan, tidak utang budi sama saya. Itulah memuliakan Tuhan. Nah, kalau itu kita lakukan, apa yang terjadi? Saya bacakan ya, ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Zaman dulu itu faktor mengukur kekayaan orang lumbung, gandum, dan apa? Air anggur. Kalau kamu memuliakan Tuhan dengan hartamu, lumbungmu penuh sampai melimpah, air anggurmu juga melimpah. Selalu merasa berlimpah. Tapi lihatlah sekeliling kita hari ini. Dan lihatlah diri kita. Gak pernah cukup. Karena kita tidak pernah mengelola harta itu untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu jangan salah tangkap. Setelah pulang dari sini, Bapak Ibu bukan membagikan uang kepada semua orang. Itu bukan maksud Sulaiman. Tapi hartamu itu dipakai dengan baik sehingga memuliakan Tuhan. Dipakai sehingga orang melihat kamu pergi kemana-mana dengan pakaian yang pantas. Dengan hidup yang pantas. Dengan hidup yang sehat. Ngirit luar biasa. Tapi sakit-sakitan. Padahal duitnya banyak. Ternyata kurang gizi. Bapak Ibu yang saya ceritakan ini yang saya lihat. Ada kawan, orang Kristen juga. Kalau setiap hari karena anaknya sudah besar-besar, caranya makan itu simple. Masak mahal, repot. Maka selalu jajan. Jajannya di mana? Ini benar loh. Kalau pagi hari, dia cari jajanan yang paling murah. Yang di mana nasi bungkus yang murah-murah itu, untuk mereka yang beli karena uangnya terbatas, dia beli di situ. Ketika saya tanya, kenapa kamu beli itu? Murah. Terus uangmu untuk apa? Ya, saya percaya cerita ini tidak ada di sini. Cerita ini ada di sana. Jadi,
Kiranya Bapak Ibu dengan hari ini kita mendapat dari Sulaiman ini, Salomo ini apa? Hidup berhikmat itu sebetulnya bisa kita praktekkan sederhana sekali. Ya. Kiranya firman Tuhan ini saya mengajak sebelum kita hafal ayat Alkitab, yaitu yang pertama apa tadi? Jangan lupa dan peliharalah firman. Yang kedua apa? Pakai kalung kasih dan setia yang keluar dari hati. Apalagi? Yang ketiga apa? Yang ketiga, percayalah, pasrah kepada Tuhan. Lepaskan beban itu. Maka engkau akan dihormati dan engkau akan dihargai orang dan kamu akan sehat dan tulang-tulangmu. Dan yang terakhir, muliakan Tuhan dengan harta. Masalah yang terbesar kita hanya berdoa, berjuang, mengumpulkan harta. Tapi kita tidak pernah bergumul, berdoa dengan hikmat Tuhan, memakai, mengelola harta. Kalau itu sudah, maka kita hidup berhikmat. Kita akan melihat ayat hafalan kita sebelum kita masuk penutup. Kalimatnya sederhana, Bapak Ibu. Kalimatnya sederhana, ada 2 kalimat ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalimat yang kedua juga gampang. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita sambung. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal Kudus adalah pengertian. Amsal pasal 9 ayat 10. Apa yang akan kita bawa pulang dengan tema hidup berhikmat? 2 kata kunci, takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. Jadi apa yang dijabarkan oleh Sulaiman tadi, Salomo tadi, intinya adalah saya akan memperoleh hikmat, saya akan menjalankan hidup berhikmat kalau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan caranya bagaimana? Jangan lupa firman, peliharalah firman. Terus takut akan Tuhan bagaimana caranya? Yaitu takut akan Tuhan. Yang kedua apa tadi? Kalung. Nah, kasih dan kalau kita takut akan Tuhan, pikiran kita kalau mikir yang lain takut loh. Takut sama Tuhan itu bukan takut seperti ngadapin setan gitu, bukan. Menghormati, menghargai, respect, menghargai Tuhan. Caranya apa? Oh, pikiran saya enggak, hati saya kok enggak boleh. Yang harus ada ya kalungnya apa? Kasih dan yang ketiga takut akan Tuhan itu apa? Yaitu kita pasrah kepada Tuhan. Tuhan ada bagiannya. Saya juga harus menjalaninya dengan tetap setia, tetap taat. Tidak boleh putus asa, jalani hidup itu. Nah, terus kemudian takut akan Tuhan itu apa? Harta ini bukan punyaku, titipan Tuhan. Saya boleh pakai. Nah kan baik kan? Nggak usah karena kakak beradik berantem, anak berebut, lalu akhirnya gara-gara harta berkelahi. Itu tidak memuliakan Tuhan. Ngalah tapi menjadi berkat. Apalagi? Mengenal yang Maha Kudus. Ternyata firman Tuhan mengatakan apa? Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi saudara, hikmat itu kemampuan mengambil keputusan. Keputusan yang berdasar kepada pengetahuan dan pengertian yang benar. Nah, pengertian itu apa?
Pengertian itu kemampuan. Kemampuan untuk memahami kebenaran dan mengaplikasikan implikasinya dalam hidup sehari-hari. Jadi pengertian itu adalah kemampuan untuk memahami maksudnya Tuhan. Dengan apa yang saya harus hadapi, saya harus mengerti itu. Baru saya putuskan. Jadi kata kuncinya 2 ya. Takut akan Tuhan, mengenal lebih dalam. Itu pusat kita, pikiran kita. Jikalau persekutuan usia indah GKI Gading Serpong, setiap Rabu seperti ini, maka luar biasa. Setelah pulang sampai rumah, wajahnya lain. Kalungnya lain. Pikirannya, hatinya lain. Kalau pikiran, hatinya, dan kalungnya masih seperti dulu gimana? Kalau gitu saya enggak usah ke gereja, lebih parah. Harusnya kita mengatakan tidak, saya harus berjuang, berusaha. Tuhan memberkati. Mari kita hafal ya ayat mas kita. Takut akan Tuhan. Salah ya. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal Mas Kudus adalah pengertian. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, pengalaman hidup Raja Sulaiman, Raja Salomo yang luar biasa. Kami semua berharga di mata-Mu. Hidup kami berarti bagi-Mu. Oleh karena itu kami mau supaya hidup kami hidup berhikmat seperti yang diajarkan firman. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan sabda-Mu. Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus berbicara dan terus akan mengukir di hati kami. Rubahlah hati kami, rubahlah pikiran kami, rubahlah perasaan kami, rubahlah semua hidup kami. Supaya kami hidup takut akan Tuhan dan dalam pengertian Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya benar-benar hidup kami, Tuhan, mengenal Tuhan yang Maha Kudus, dan itu menjadi dasar pengertian kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Nasikin dalam proses pengobatan dan pemulihan mata sebelah kirinya. Kami berdoa untuk Ibu Hetty yang saat ini merasakan tubuhnya lemah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Mike, anak dari Ibu Wanti yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini hadir, yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat dan di dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan, kiranya Tuhan berkenan memulihkan. Dan kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong sehingga benar-benar Tuhan, setiap kami, baik pengurus, baik juga anggota jemaat usia indah GKI Gading Serpong bersama seluruh keluarganya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu sukacita, selalu bahagia, selalu sejahtera, dan selalu mempunyai arti untuk keluarganya. Kami berdoa untuk program kerja usia indah. Kami mohon biarlah program yang sudah diadakan ini dengan Roh Kudus yang memimpin, dengan tuntunan Tuhan, maka setiap program itu memberikan satu kekuatan, sebuah semangat, sebuah karya Tuhan di setiap orang dengan hasil memberi dampak yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja. Kami mohon Tuhan Engkau berkati
panitia pembangunan yang mengurus, majelis jemaat yang akan mengelola, dan semua orang-orang yang melaksanakan di lapangan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga gereja, rumah Tuhan, bait suci ini boleh dibangun yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Martin Salurante 26 Juni. Ibu Yani Suryadi 29 Juni. Ibu Emma Primastuti Kristiono 30 Juni. Serta setiap Bapak Ibu yang belum disebutkan namanya yang berulang tahun, kiranya Tuhan menolong memberkati. Sehingga biarlah panjang umur, selalu sehat, selalu sejahtera bahagia, dan sebagaimana yang dijanjikan Tuhan dalam Amsal pasal 3 tadi, ayat 12-26, tergenapi tidak hanya kepada yang ulang tahun, juga kepada seluruh keluarganya, juga kepada setiap kami anak-anak-Mu. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Emeritus Titus Gunawan, khotbahnya luar biasa. Ya, kita sudah belajar banyak ya hari ini ya. Maka itu dari awal tadi saya katakan bahwa hidup berhikmat itu adalah kemakmuran yang tertinggi. Artinya kita itu makmur, sangat-sangat makmur seperti yang tadi dikatakan. Tapi apakah kita mampu melakukan itu gitu ya. Jadi kita tadi sudah dikasih trik-triknya, tahapan-tahapannya agar kita menjadi orang yang berhikmat. Baik, sekarang kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita sekarang menyanyi lagu Sekarang Beri Syukur untuk mengiringi persembahan ini. Dari Kidung Jemaat 287 yang B.
Tuhan, terima kasih karena pemeliharaan Tuhan dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kecil ataupun besar, kami mensyukuri semua pemberian yang Tuhan berikan. Menjadikan sukacita bagi hidup kami. Engkau berikan hikmat ya Tuhan, agar kami boleh mengelola berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Khususnya Tuhan, Kau juga akan kuduskan persembahan yang telah kami berikan. Engkau mau melihat ketulusan hati kami masing-masing, dan biarlah semuanya ini menjadi berkat bagi semua pelayanan yang dilakukan di gereja ini. Kami serahkan ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, terasa kita sudah selesai dengan persekutuan kita pada hari ini. Untuk lagu pengutusan El Shaddai. Kita hayati kata-katanya, suatu kata-kata yang baik, agar kita di dalam hidup tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak usah ragu-ragu, karena Tuhan menjaga kita. El Shaddai. Mari. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
Tuhan mengutus kita semua untuk kembali ke rumah masing-masing, hidup yang berhikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenali Yang Maha Kudus adalah pengertian. Demikianlah perintah Tuhan dalam Amsal 9 ayat 10. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kemurahan dari Allah Bapa, hikmat, tuntunan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, yang memampukan Bapak Ibu Saudara untuk hidup berhikmat di dalam tuntunan Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Titus Gunawan dari GKI Kebayoran Baru selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kemudian terima kasih juga kepada pemimpin pujian Bapak Irawan Rudianto, singer Ibu Shirley dan Ibu Kristiana, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Ibu Tio Mailan dan Ibu Tio Mein, multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tema persekutuan kita minggu depan tanggal 9 Juli 2025 adalah beriman dan bertindak, diambil dari Yakobus 2 ayat 14-26 dengan pembicara Ibu Reni Yuliastuti, pemimpin pujian Ibu Heti Suhendra, singers Ibu Aji Karyati dan Ibu Sinta Samosir, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Maria Ernawati dan Ibu Lani Jayadi, pembaca warta Ibu Yulia. Kemudian apakah ada tamu yang untuk pertama kali hadir dalam persekutuan ini? Bapak dari Ibu Santi. Mari Pak, silakan memperkenalkan diri. Shalom, selamat pagi, selamat siang. Nama saya Agus. Kebetulan saya juga dulu pemudanya di GKI Kebayoran Baru, Pak. Jadi saya kenal sama Pak. Waktu itu dulu waktu saya masih pemudanya sama Hamang Komda, sama pendeta Irakotan, terus sama pendeta. Maaf saya suaranya kurang ini siapa? Pendeta Kristian. Dulu yang pemudanya saya dikenal di situ. Jadi maaf suara saya
kurang bagus. Ya, ini. Dulu saya tinggal di Kebayoran Baru, Pak. Di Jalan Kerinci. Saya keluarga Patani Rerung. Ya, saya sekarang tinggal sama anak di sektor 6, Kelapa II. Gitu. Kebetulan bulan depan, Agustus, saya umur 67 tahun. Ya, masih bersyukur. Jadi saya tidak bilang tua, saya masih muda. Iya. Jadi saya nggak mau dibilang tua, saya masih muda. Ya itu saja. Maaf. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Oke, terima kasih untuk Pak Agus. Sampai bertemu di persekutuan Rabu depan ya Pak. Kemudian selanjutnya setelah persekutuan Usinda ada MMA dan latihan padus. Tanggal 4 Juli 2025 hari Jumat ada kegiatan melukis di Geria Kasih pukul 10. Demikian warta yang disampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai bertemu Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.